Samsung Galaxy S23 Ultra adalah smartphone flagship mainstream, resmi, paling canggih, paling nyaman, paling layak dibeli untuk saat ini. Tapi dengan segala keunggulannya tersebut, gua pribadi sepertinya nggak akan pakai HP ini sebagai daily driver. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Pertama kali ngelihat bocoran leaknya S23 Ultra dengan bentuk yang sama kayak S22 Ultra, gue yakin ini bakal jadi salah satu deal breaker di mata netizen. Dan bener aja banyak yang berpendapat kayak gitu, menyayangkan kenapa sih bentuknya masih sama kayak generasi sebelumnya. Nah pertanyaannya, apakah ini jadi sesuatu yang salah atau blunder? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Waktu belum pegang langsung, jujur gue juga cukup ragu pas tahu desainnya itu masih sama aja. Tapi perspektif itu langsung berubah ketika udah pegang dan pakai langsung. Gue berkeyakinan dengan bentuknya yang masih sama, HP ini masih akan tetap laku di pasaran. Kalau kita berkaca ke Google Pixel 7 atau iPhone 14 series, nah apa yang dilakukan Samsung tahun ini ya sama kayak Pixel 7 dan iPhone 14. Pixel itu udah 2 tahun pakai grand design yang sama, iPhone malah udah 3 tahun kayak gitu-gitu aja, tapi toh nggak bikin HP tersebut jadi sepi peminat. Nah kalau dari kacamata brand ya, bisa jadi strategi kayak gini malah nguntungin. Mereka bisa hemat biaya riset untuk bikin desain baru, dan juga mereka jadi nggak perlu nyediain cetakan baru di pabrik produksinya. Toh juga orang-orang masih banyak yang suka sama desain S22 Ultra, dan selama desainnya nggak ada defect atau kelemahan, ya ngapain juga harus pakai desain yang baru. Tapi walaupun sekilas 11-12 ternyata kita nggak bisa pakai case S22 Ultra di S23 Ultra. Makanya gue pesan lagi 4 case premium dari Zack buat ganti-ganti biar nggak bosan. Modelnya oke dan protektif, aman banget. Sama lah amannya kayak kita internetan pakai Livon ya, provider tanpa pulsa yang sistemnya itu pakai full big kuota. Jadi nggak akan ada kejadian pulsa utama kesedot pas kuota habis. Justru Livon ini nyediain kuota darurat 3 GB yang otomatis aktif pas kita kehabisan kuota dan butuh urgent ya, misal buat ngechat atau pesan ojol. Kalau ada kuota nyisa itu juga nggak akan hangus, bakal diakumulasi ke bulan berikutnya sampai 1000 GB selama kita masih langganan paket. Kalau mau nyoba, kalian bisa beli yang perdana 50.000 dapat kuota 20 GB plus gratis nelpon sama SMS kemana aja. Beli perdana atau paketnya juga udah full online dan bisa langsung dari apps-nya, nggak pakai ribet. Speednya pas gua tes juga oke ya, karena dia pakai jaringan 4.5G dari XL, dan info lengkap sama link pembelian ada di deskripsi. Ya sekalian nanti bisa langsung cek sendiri. Oke, back to topic. Gimana pun juga pastinya tetap ada perbedaan ya antara S22 dan S23 Ultra. Yang paling menarik adalah opsi warna S23 Ultra yang beragam dan semuanya ini bagus-bagus. Menurut gua paling keren yang merah, tapi itu cuma bisa dibeli online. Nah kalau pengen yang gelap warna hijau kayak yang gua pegang ini juga bagus, atau kalau mau yang terang warna krem sih itu favorit. Nah lucunya ketebalan S22 dan S23 Ultra kan sama-sama 8,9 mm. Tapi megang S23 Ultra berasa agak lebih tebal karena framenya ini cenderung lebih flat. Nah ini bikin handling S23 Ultra jadi lebih ngegrip. Area pinggiran layarnya juga jadi lebih jarang mistouch karena nggak semelengkung S22 Ultra. Nah, mayoritas bodi S23 Ultra juga berbahan daur ulang yang ramah lingkungan. Tapi masih ada yang lebih hebat lagi, yaitu layar HP ini jadi yang pertama pakai Gorilla Glass Victus 2 yang bikin layarnya ini bisa tahan burn test berdasarkan pengujian dari Om Botak Deddy maksudnya Om Zack aka Jerry Rick Everything. Intinya kalau ngomongin layar nggak ada hal yang bisa kita cela. Definisi layar HP terbaik ada di HP ini, kuat iya, super lega iya, terang banget iya sampai 1750 nits, support S Pen iya, presisi banget, tajam iya, udah QHD, responsif iya, touch sampling 240 Hz, awet daya juga iya, variable refresh rate 1 sampai 120 Hz. Bener-bener nagih banget nyekrol timeline Instagram, TikTok, Facebook, streaming basket, bola, sampai lihat keganasan zombie di
Last of Us atau lihat ekspresi gemes personilnya aespa di YouTube, gua yang tadinya sering nonton di iPad pun ngerasa asik-asik aja nonton di S23 Ultra karena kebayar sama kualitas layarnya. Dan by the way, kalau kita pakai streaming 2 jam, baterainya kepake sekitar 12% pemakaian full wifi dan brightness di 40%. Buat dapetin data SOT-nya, gue coba pakai streaming sekitar 3 jam, sisanya buat medsosan, nah itu bisa dapat angka 7 jam. Skenario kedua, gue agak lebih produktif, gue pakai buat motret dan ngedit video pakai CapCut sekitar 1 jam, SOT-nya itu dapat 6 jam. So, bisa dibilang ketahanan baterainya masih mirip S22 Ultra. Seboros-borosnya ya minimal bisa lah 5 jam. Ngecasnya di 45 watt, ngecas 30 menit keisi 60% dan 1 jam bisa keisi 97%. Ada hal menarik ketika kita bicara spek teknis S23 series ya. Pertama, chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, di mana clock speed CPU naik 160 MHz dan speed GPU naik 400 MHz. Kedua, kapasitas RAM-nya relatif ngepas, versi Ultra dapat 12 GB, non Ultra cuma 8 GB. Nah, sejauh yang gua rasain ya, gua tetap bisa dapat experience yang smooth banget. Literally beneran smooth. Gua sih curiga ya karena perpaduan Android 13 dan One UI 5.1 yang optimal, jadi nggak perlu RAM sampai 16 GB. Tapi nggak tahu ya kalau buat long term itu bakal gimana, cuma waktu yang bisa menjawab. Nah, dengan RAM segini aja udah bisa bikin S23 Ultra jadi rajanya multitasking. Kita bisa aktifin beberapa opsi di menu Labs untuk bisa buka beberapa apps dengan gampang kayak gini. Nah, ini benar-benar luar biasa banget. Oh ya, satu hal yang banyak jadi omongan adalah storage-nya yang katanya nih banyak kemakan sama OS-nya. Bisa sampai 50 GB lebih. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak begitu. Aslinya OS-nya ini cuma sekitar 20 GB aja kok. Kalau pengen tahu lebih jelas soal ini, nanti kalian bisa cek IG Reels-nya. Gua udah bikin, nanti linknya gua drop di kolom deskripsi. Next, kalau ngomongin performa gaming berat, misal di Genshin Impact, akan ada kenaikan suhu setelah 20-30 menit, wajar lah ya. Area terpanas di bodinya ada di area sini dengan suhu yang ya kalian bisa lihat sendiri ya. Sedangkan frame rate ada di kisaran 55 fps. Tapi terlepas soal performa gamingnya, mayoritas orang yang bakal pakai S23 Ultra mungkin akan lebih sering pakai HP-nya buat motret atau rekam video ketimbang main game yang literally game kelas berat. Dan yes, soal kamera, sekali lagi Samsung pakai pendekatan yang beda dari brand lain. Samsung kembali menjual angka resolusi yang bahkan naik 2 kali lipat dari sebelumnya, 108 megapiksel jadi 200 megapiksel, pakai sensor ISOCELL HP2. Sedangkan 3 lensa lainnya kurang lebih memang masih sama kayak sebelumnya. Ada lensa 10MP tele 3 kali optical zoom, 10MP periskop 10 kali optical zoom, dan 12MP ultrawide 120 derajat. Kalau kamera depannya secara angka memang turun dari 40 ke 12 megapiksel. Tapi sebenarnya ini adalah peningkatan. Karena yang dulu 40 MP itu adalah quad binning dari 10 megapiksel. Sedangkan yang sekarang ini real 12 megapiksel asli. Sebelum gua kasih lihat hasilnya, gua mau info dulu kalau software kameranya mungkin belum final karena biasanya Samsung itu bakal rilis update pas penjualan perdananya dimulai. Dan pas gue bikin video ini ya gue nemuin satu bug di mana kalau kita rekam video 60 fps tanpa nyalain auto fps, ini stabilizernya nggak bekerja. Hasilnya jadi kayak gini, video lumayan shaky. Sekali lagi ini adalah bug karena harusnya stabil hasilnya ya, jadi nggak stabil padahal harusnya stabil. Gua udah coba di Fold 4 gua juga aman kok. Walaupun nggak nyalain auto FPS, itu hasilnya tetap stabil. Nah, ini bisa jadi adalah bug ya. Jadinya selama ini gua kalau ngerekam itu selalu pakai auto FPS dan hasilnya cakep ya. Bahkan pas minim cahaya, noise-nya nggak lebay, pergerakannya smooth, dan autofokusnya tetap bisa bekerja optimal. Cuma memang jadinya nggak manteng di 60 fps. Dan yang lumayan mengerikan, S23 Ultra ini jadi salah satu HP pertama yang bisa ngerekam footage 8K 30 fps. Biasanya kan mentok di 24 fps aja. Nggak sampai di situ, perekaman Full HD 60 fps atau 4K 30 fps kita bisa bebas switch lensa wide, ultra wide, 3 kali zoom, 10 kali zoom, bahkan
switch ke kamera depan. Kalau rekam 4K 60 fps, kita juga masih bisa switch dari kamera utama yang belakang ke kamera depan. Nah, kalau kita pakai 4K 60 fps, kita bisa switch kamera depan dan juga ke kamera belakang kayak gini. Oke. Ini sekarang pakai kamera depan di 4K 60 fps. Jadi bisa dibilang untuk S23 Ultra ini adalah handphone flagship resmi yang paling sadis ya. Sekali lagi gue bilang benar-benar luar biasa untuk opsi perekaman videonya, karena kita bisa ngerekam dengan resolusi yang benar-benar ekstra tinggi dengan frame rate juga yang tinggi hampir di semua lensanya, dengan hasil yang bisa kalian lihat sendiri. Ini bagus banget, bahkan menurut gua harusnya nanti ketika ada update ini bisa lebih optimal lagi hasil daripada ini. Dynamic range juga cakep loh, mantep banget. Soal foto, gua ngerasa shutter lag di S23 Ultra udah lebih responsif. Untuk kondisi pencahayaan challenging akan ada post processing sebentar buat ngedapetin hasil yang lebih maksimal. Motret dengan cahaya minim udah jadi makanan empuk. Secara kita tahu Samsung memang concern banget soal nightography, dan insya Allah nanti Fahmi juga harusnya sih bakal pakai HP ini buat hunting astro. Buat motret zoom masih sama ya, mentok di 100 kali dengan ada sedikit peningkatan ya di hasil processingnya dibanding seri sebelumnya. Untuk hasil yang kualitasnya masih relevan, memang idealnya pakai 10 kali atau maksimal 30 kali zoom lah. Kalau di atas itu sifatnya lebih kayak buat kaca pembesar aja ya, buat ngeliat objek yang nggak kelihatan sama mata telanjang. Jangan lupa S23 Ultra juga punya mode Pro, dimana kita bisa motret RAW 50MP yang satu fotonya bisa sampai 100 MB. Jadi memang bisa dibilang sekomplit itu kemampuan dan fitur-fitur kameranya. Belum lagi ada mode kreatif kayak object eraser buat ngilangin shadow ataupun refleksi. Ya walaupun memang kadang hasilnya nggak selalu sesuai harapan. Nah, kesimpulannya, kata-kata bijak "don't judge a book by its cover" ini harus gue pinjem dulu karena ini pas banget buat ngegambarin kondisi S23 Ultra. Kalau cuma pengen desain yang baru ya kalian bisa langsung skip karena bentuknya relatif sama. Tapi kalau kalian lebih mentingin isinya, kayak yang gue bilang di awal, S23 Ultra adalah HP flagship mainstream resmi, paling canggih, paling nyaman, paling layak dibeli untuk saat ini. Terus kenapa gua nggak berencana pakai HP ini sebagai daily driver? Ya jawabannya simple banget, karena gua adalah user setia Galaxy Fold selama 3 tahun terakhir, dan potensi S23 Ultra terutama kameranya mungkin ini bakal mubazir di tangan gua. So dengan senang hati gua akan mempersilahkan Fahmi untuk pakai ini ngegantiin Pixel 7 Pro-nya.